pagi anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, setengah. Semoga tetap semangat ya walaupun cuaca agak mendung. Oke, sebelum masuk ke pelajaran pada hari ini, sebelumnya saya akan absen untuk setiap anggota kelas ini ya. Yang pertama Mas Hafid. Yang kedua Niko Ardian. Ya udah ya. Bilang yang keras itu loh, semangat hadir gitu ya. Adinda, Rahmanur, Umatul Julian, Vika Yatim, Putri, Afifah, bantu keras. Yang keras gitu loh. Enisa, Erina, Aldo, Diono. Ada yang nggak masuk tadi? Ada. Siapa? Hafid. Oh, Hafid. Apa ya? Oke, baik anak-anak. Sebelumnya mari kita bertawasul dulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya. Dunia solehah bisirul Fatihah. Kemudian tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau bagaimana contohnya? Oke anak-anak, pada hari ini pada pertemuan pelajaran fikih pada hari ini yakni babnya ketentuan zikir dan juga doa setelah sholat. Silakan yang membawa buku dibuka bukunya halaman 53. Silakan yang bawa dibuka. Yang Anda bawa pulang. Bawa semua nggih? Nggih. Oke. Oke, langsung yang halaman 55, pengertian zikir. Ada yang tahu enggak pengertian zikir itu apa? Ya, silakan angkat tangan. Yang tahu? Belum ada yang tahu? Masa zikir enggak tahu? Oke, benar. Zikir mengingat Allah. Apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, benar. Itu salah satu manfaatnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kata zikir berasal dari kata zakara yadhkuru dzikran yang artinya mengingat, menyebut atau menuturkan atau merenungi. Itu secara terminologi atau secara bahasa. Apa tadi zikir secara bahasa? Mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah SWT dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Tahu nggih tasbih apa? Apa? Bukan itu, maksud baca tasbih ada yang tahu? Subhanallah. Kalau tahmid? Alhamdulillah. Takbir? Allahu Akbar. Kalau tahlil? Terus sekarang dibaca sendiri, untuk dalilnya ada di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Monggo dibaca sendiri-sendiri ya. Lanjut selanjutnya ini ketentuan doa. Ada yang tahu ketentuan doa itu apa? Ketentuannya apa saja? Doa itu harus di mana? Ketika apa? Salah satunya itu doa harus khusyuk. Itu dalilnya juga ada. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri. Maksudnya dengan cara tidak boleh sombong ya. Ketika berdoa, mesti berzikir. Umpamanya kita membaca astagfirullah, 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 itu tidak boleh dibarengi, disertai dengan rasa sombong. Ya, kalau sombong gimana? Tidak akan diterima zikir kita. Ini dalilnya gini, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nanti ini gak boleh bengok-bengok. Astagfirullah, astagfirullah, itu gak boleh. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau israf gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak boleh, apapun itu ya. Baik zikir, makan, apalagi makan tidak boleh ya. Nek makan atau berlebihan kan warak nanti. Ya. Ingat, berlebihan itu tidak boleh. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoa kepadanya dengan rasa takut
dan harapan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu salah satu ketentuan doa. Jadi tidak boleh takabur, sombong, harus dengan suara yang lembut, oleh gerok-gerok, gitu kan? Harus diingat-ingat. Selanjutnya manfaat zikir dan doa. Monggo, salah satu Mbak Mas Niko, baca Mas. Manfaat zikir dan doa. Langsung poin-poinnya yang ABC. Yang A apa? A. Dapat menerangkan hati. Terus lanjut yang B. Dapat menimbulkan kesabaran. Ya. C. Menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. D. Menimbulkan sifat berhati-hati. Oke, itu manfaat zikir. Kemudian dengan seiring kita berdoa setelah sholat fardu banyak manfaat yang akan peroleh. Ini manfaat jadi manfaat setelah berdoa. Manfaat berdoa ketika sholat fardu. Ayo Mbak. Coba. Ayo Mbak dibaca Mbak. Yang keras loh. Yang belakang enggak kedengaran. Akan terhindar dari sifat sombong dan jongkak. B. Akan terhindar dari sifat keras putus asa. C. Hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. D. Akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. E. Memberikan keinginan dalam menempuh kehidupan. F. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, itu silakan nanti dipelajari sendiri nggih, manfaat zikir dan juga doa. Ada beberapa poin. Di situ sudah ada tertera jelas nggih. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan nggih. Semangat loh. Selanjutnya itu tata cara zikir dan juga berdoa. Yang pertama ada adab berzikir. Silakan didengarkan dengan baik. Adabnya yang pertama ini zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk. Ada yang tahu sikap tadarruk itu apa? Apa Mbak? Merasa dirinya hina dan maksudnya kita merasa awak itu diri kita itu sangatlah hina dibanding orang lain. Pokoknya kalau sak kelas iki ya, aku iki sing paling elek dhewe. Intinya gitu, merasa paling rendah gitu ya. Itu adab, salah satu adab ketika berzikir. Kemudian yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, yaitu rasa rasa takut atau apa? Kalau takut itu apa? Ada yang tahu? Bahasa lain dari takut? Wedi. Ada yang lain? Apa? Apa rasanya? Takwa. Oke. Dan ada rasa yang takwa yang maksudnya yang lebih gitu ya, rasa takut yang lebih. Terus yang ketiga itu zikir dilakukan dengan cara suara yang lembut, pelan dan khusyuk ya, seperti yang tadi ya, nggak oleh berok-berok, nggak oleh gerok-gerok, nggak oleh. Pokoknya tidak boleh sampai mengganggu orang yang di sekeliling kita gitu contohnya. Selanjutnya cara berzikir ada tiga macam. Yang pertama zikir dengan hati, yang kedua ada zikir dengan perbuatan, yang ketiga zikir dengan ucapan. Zikir dengan hati gimana Mbak? Ayo Mbak. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati ialah dengan cara bertafakkur memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Maksudnya udah gitu sampai situ ya. Maksudnya gimana zikir dengan hati? Jadi gini ya, zikir dengan hati itu kita merenung. Oh kok iki alam iki, sama kita melihat sebuah pemandangan alam ya. Alam biasanya alam desa. Pedesaan itu sangat indah ya. Oke. Jadi kita harus memikirkan, oh kok indah sekali ciptaan Tuhan. Oke. Jadi memikirkan, merenung bagaimana kebesaran Tuhan, keindahan alam itu berkat semua itu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu hanya sebuah makhluk yang tidak bisa menciptakan atau bisa mengadakan sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Tetapi yang hanya bisa memberikan atau menciptakan sesuatu yang sangat dahsyat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja ya. Yang kedua ini zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perintah Allah yang menjauhi larangannya. Contohnya kita melakukan sholat tepat waktu, beramal, terus melakukan contohnya puasa, itu juga melakukan sebuah zikir dengan cara perbuatan ya. Yang ketiga ini zikir dengan ucapan. Kalau ucapan biasanya kita setelah sholat pastilah ya, seperti membaca tahmid, takbir, tahlil seperti yang tadi. Selanjutnya ada berdoa, yaitu yang pertama adab ya. Yang pertama ini menghadap kiblat, memperhatikan saat tepat untuk berdoa, mengangkat kedua tangan, memulai dengan istighfar. Jadi ketika berdoa
hendaknya yang paling afdol kita itu harus membaca istighfar dulu, memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya ini harus ada sifat tawadhu, rendah hati tadi, nggak boleh sombong ketika zikir. Yang terakhir ini adalah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan. Jadi kuncinya yang terakhir itu yakin, Jan. Ketika kita berdoa dan berzikir, kuncinya yang terakhir itu yakin. Kita harus yakin, nek doa kita itu bakal dikabulkan oleh Allah. Ya walaupun tidak secara langsung. Kadang-kadang kita kan berpikiran gitu ya. Kita sudah berdoa kok kadang-kadang kok tidak dikabulkan gitu ya. Ya kita penting yakin saja, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan di suatu saat nanti, penting ya. Pun mungkin keutamaan dan juga manfaat zikir pada pertemuan ini cukup itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Monggo. Ya, tengok. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Gimana, ada yang tanyakan? Udah paham ya? Paham? Apa zikir tadi? Mengingat Allah. Manfaatnya, salah satu manfaatnya zikir apa? Untuk mendekatkan. Terus apa lagi? Apa? Menimbulkan rasa kesabaran. Terus menimbulkan sifat berhati-hati. Jadi salah satu manfaatnya itu ya, beberapa manfaat dari zikir dan juga berdoa. Selanjutnya silakan dikerjakan. Silakan dibuka halaman 63. Silakan dikerjakan poin A, B, C dan juga poin yang isian. Oke. Nanti kita koreksi bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Mungkin pelajaran pada hari ini kita akhiri sampai sini. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.